Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ini ada yang nanya, kok pemilu sekarang banyak kelicikan tuh, udah ada yang posting bukti-buktinya dan lain-lainnya. Pokok jawabnya, wallahu alam. Yang paling penting jangan sampai kita jadi dosa atau kotor hati atas sesuatu yang kita belum tentu tahu pasti. Kalau ngelihat pemimpin itu, pokok pribadi ya, kasihan sebetulnya. Kenapa? Karena mimpinnya bentar, 5 tahun, itu juga kalau nggak ada kendala ya, usia nggak ada yang tahu, atau barangkali naudzubillah tersandung masalah, tapi hisapnya lama banget. Bayangin bertanggung jawab atas 280 juta orang itu gimana? Kok, tapi gimana kalau beneran licik? Kasian. Anggaplah dengan kelicikannya itu berhasil jadi menang. Apa yang didapat kalau udah menang? Dunia doang. Dapat istana, dapat duit, dapat tender, dapat jabatan, dapat kekuasaan. Yang kadang dalam sehari 24 jam nggak cukup buat nikmatin semuanya. Perlu tidur. Restoran banyak mengundang beliau pengen datang, nggak mungkin datang semua, perutnya nggak muat segitu-gitunya. Semua sibuk menghormati, pengen ketemu, waktunya nggak cukup. Sampai naudzubillah itu pun kadang naudzubillah kalau sampai ngorbanin waktu sholat, waktu ngaji. Sedangkan nanti ketika hisapnya lama, repot. Jadi ya udah kita mah doain aja. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Siapa yang paling rugi dari kelicikan pemilu? Yang licik. Tanggung jawabnya luar biasa di hadapan Allah. Dan siapa yang paling beruntung dari pemilu ini? Bisa jadi yang dilicikin. Atau bisa jadi yang paling terzolimi. Adil kan Allah? Coba kalau ke surga harus punya jabatan dulu, punya follower dulu, punya popularitas dan harta dulu. Nggak adil kan? Tapi di dunia ada yang nggak punya jabatan, nggak punya popularitas, nggak punya harta, tapi bertakwa sama Allah, selesai urusan, damai, nyaman di hadapan Allah nanti. Bukankah Allah telah mengingatkan Quran Surat 49 Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Silakan, tenang aja. Bisa jadi gara-gara dizolimi tambah mulia di sisi Allah. Bisa jadi nggak jadi mimpin diselamatkan sama Allah. Yang mimpin selagi amanah juga bisa dapat keutamaan pahala luar biasa di sisi Allah. Tapi yang paling penting semuanya nurut sama Allah, tambah takwa sama Allah, baru dia yang paling beruntung. Jaga hati ya, jangan sampai kita ikut mencaci maki, memfitnah, suudzon, berusaha mencari kebenaran silakan, tapi jangan sampai jadi dosa. Semoga Allah anugerahkan kita pemimpin yang baik. Kita doakan sama-sama. Amin ya rabbal alamin.